Shalom, selamat malam. Saya, gak usah panggil lah ya. Saya Alex, pewarta dari Gereja Curug Santa Helena, dari para Curug Gereja Santa Helena, Lipo Karawaci, tangga ya, tangga kita. Beberapa waktu yang lalu saya pernah di perkusitan di Endotri, masih di Rukomana dulu seperti saya seperti ya, saya pernah seperti itu. Ya, usia saya sudah 62, istri 1, anak 3, cucu 4 sementara. Yang sementara cucu, istri sama anak udah pas, udah tambah lagi. Ya. Jadi hari ini punya kesempatan untuk sharing sama Bapak Ibu semua yang ada di sini. Itu adalah satu kesempatan bagi saya. Sampai sekarang saya sudah hampir 30 tahun menjalankan usaha yang Tuhan berikan, yaitu franchise bidang pendidikan. Ya, franchise bidang pendidikan. Sudah nggak full time karena sementara waktu ini mulai mendapat proyek-proyek lain, jadi usaha utamanya sudah nggak terlalu full. Sekarang mulai mendapat proyek-proyek, salah satu proyeknya itu proyek malam ini. Ya, kalau proyek kan semua langsung seru gitu ya, uang, dan katanya nanti kita lihat bersama-sama, katanya ada yang lebih berharga daripada hanya sekedar uang. Baik teman-teman, permulaan saya mungkin sharingkan waktu saya bekerja, dulu saya di Medan, saya bekerja di Medan, kemudian ada perusahaan dari Jakarta merekrut saya, menawarkan kesempatan saya interview di Jakarta dan sebagainya. Singkat cerita, satu lama saya dapat gaji ini dan sebagainya, terus dikasih satu sedan Nissan Sentra. Nissan Sentra. Ya udahlah, yang penting mobil 4 rodanya ya sudah turun. Pokok saya jemput saya dari Kelapa Gading di Kuningan. Saya bilang, saya dapat kerja semua udah beres, saya dikasih mobil Nissan Sentra. Saya nggak pernah tahu tuh Nissan Sentra itu seperti apa. Toyota Dreamcam saya tahu, Honda Civic saya tahu, macam-macam saya tahu kan ya. Tapi Nissan Sentra itu mobil seperti apa ya, nggak pernah lihat tuh. Saya bilang itu. Terus pokok saya bawa saya pulang ke Kelapa Gading. Dari perjalanan sampai ke Kelapa Gading, saya lihat ratusan ternyata taksi waktu itu banyak pakai Nissan Sentra. Dan ini loh Nissan Sentra. Oh iya Nissan Sentra ya. Tapi di Medan nggak ada, saya bilang masih ya. Medan nggak ada tuh. Turun dari Medan waktu itu masih di Polonia, kalau yang pernah Medan. Dari Polonia sampai ke rumah saya lihat di jalanan kok pada ada semuanya, banyak sekali Nissan Sentra. Sampai di sini dulu, sampai di sini, ya. Oke. Tadi dikatakan bahwa ada sesuatu yang nilainya lebih tinggi daripada sekedar uang, materi, kekayaan. Itu adalah salah satu prinsip dari Raja Salomo. Ya, jadi hari ini saya nggak bawakan banyak itu. Prinsip pertama soal keuangan dari Raja Salomo, dia mengatakan prioritaskan hikmat di atas kekayaan. Prioritaskan hikmat di atas kekayaan. Itu mungkin zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin dibalik. Prioritaskan kekayaan di atas hikmat. Ada kesempatan, kenapa nggak sikat saja, ya kan ya? Karena itulah sekarang ini kita lihat banyak, entah dari pejabat, dari pengusaha, dari lain sebagainya, mereka melihatnya adalah kalau ada kesempatan nggak digunakan, itu namanya bodoh. Oh ya, kalau ada kesempatan digunakan, saya nggak tahu, namanya bodoh. Kalau di sini dikatakan kurang hikmat katanya. Ya, jadi di sini ada yang sesuatu yang lebih harus diprioritaskan di atas kekayaan. Di sini dikatakan berbahagialah di Amsal 3 13 sampai 14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ya, hasilnya melebihi emas. Artinya, kalau kita mendapat sesuatu atau kita memprioritaskan sesuatu semata-mata kekayaan. Karena itu dari pengalaman saya menjalankan hidup yang sudah Tuhan berikan sampai hari ini, saya melihat orang mengatakan, aduh, kalau coba saya dapat lotre. Sekarang saya nggak ada lotre, zaman
terbukti mereka di dunia, mereka yang mendapatkan hadiah utama sekian miliar, sekian ratus juta dan lain sebagainya, tidak pernah menjadi orang kaya. Nggak pernah. Ya, demikian juga dengan manusia-manusia kita semuanya. Kalau kita tiba-tiba mendapat sesuatu jumlah uang yang besar, kalau kita nggak punya kepandaian, kita nggak punya hikmat, uang itu seperti air, katanya liquid, sebentar saja menghilang dan lain sebagainya. Karena itu sebagai pengusaha sih pasti banyak pengusaha karena perbuki kan ya, ceritanya perbuki harus keren, pasti harusnya. Ya, katanya orang sukses, kalau kita ambil semua kekayaan dan sebagainya, ya berapa persen orang kaya di dunia, kalau sampai hartanya kekayaannya dibagi rata pada semua orang dalam waktu 5 tahun, kekayaan tersebut akan kembali pada mereka-mereka yang punya hikmat, mereka-mereka yang nggak punya hikmat dan pengetahuan mengelola uang, akhirnya uangnya hilang lagi. Ya, jadi itu yang dikatakan pentingnya kita punya hikmat di atas kekayaan yang kita peroleh. Banyak kita jumpai juga keluarga yang anak-anaknya kalau tidak diberi kepintaran, tidak mendapatkan hikmat dan lain sebagainya, waktu mereka tiba-tiba mendapat sesuatu jumlah uang yang besar, biasanya pas kapan itu? Yang kewe-nya, begitu ada warisan, justru itu menjadi berkah. Sering kita lihat yang nggak punya hikmat, justru uang besar malah jadi beban, bukan berkah. Ya, beban bukan berkah. Sehingga yang sudah pulang ke sana merasa, aduh susah payah aku mengumpulkan 30 tahun, 40 tahun. Makanya Imam Khotbah sudah mengatakan sia-sia. Akhirnya yang ditinggalkan bukan membawa berkah karena hikmat tidak diberikan untuk anak dan lain sebagainya, maka kekayaan yang diberikan tidak banyak gunanya. Ya, jadi yang paling penting di sini diprioritaskan hikmat, bukan soal kekayaan. Dan kita di Jakarta KJ tahun ini kita punya ardas ya, adalah kepedulian lebih kepada mereka yang lemah dan miskin. Di sini nggak ada yang lemah dan miskin kan? Kadang-kadang kita berpikir lemah dan miskin itu hanya semata-mata soal kekayaan, ya kan? Jadi kalau kita uang saya banyak kok, ya kan? Anak saya sekolah, sebulannya 10 juta. Saya nggak miskin kok, saya nggak lemah kok. Tunggu dulu. Pada malam hari ini kita semua diingatkan, bukan itu, ya, bukan seperti yang dikatakan kepedulian terhadap mereka yang lemah dan miskin semata-mata lemah secara materi, lemah secara keuangan, iya pada umumnya. Tetapi dari pengalaman kita, banyak orang-orang di sekitar kita kuat secara keuangan, kaya secara materi, tapi mereka lemah dan miskin secara hikmat. Tapi mereka miskin secara hikmat. Dan Raja Salomo mengingatkan Anda dan saya bahwa justru yang harus diutamakan bukan kekayaannya, tetapi hikmatnya. Bagaimana saya dan Anda dalam membesarkan anak-anak kita? Apakah kita lebih mengutamakan mereka, menghalalkan segala cara dalam berbisnis maupun dalam bekerja? Menghalalkan segala cara berarti cara apapun yang penting capai sesuatu yang dihargai oleh dunia. Kadang-kadang lingkungan sekitar kita yang memaksa membuat suasana seperti itu, sehingga kalau mereka yang kurang di sini, kurang di sana, dianggap gak kaya, lemah dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam hari ini usaha kita, kesempatan yang kita peroleh yaitu bagaimana terus-menerus saya harus menambah hikmat agar supaya apa yang saya lakukan, apa yang saya jalankan menyenangkan hati Tuhan dan bisa dipelajari oleh anak-anak atau orang-orang di sekitar kita. Nah, kebetulan saya juga ikut karena hari ini saya bisa datang sini dan pakai topik seperti ini karena saya juga salah satu pembicara di CSSK. Ada yang pernah dengar CSSK atau ada yang sudah ikut atau belum?
Ya, sekaligus kalau ada kesempatan, ya saya sangat menganjurkan bisa ikut CSSK. CSSK itulah Camp Sukses Sejati Katolik. Ya, jadi satu malam 2 hari itu sangat luar biasa sekali. Jadi camp sukses sejati, bukan camp sukses. Kebanyakan di dunia ini kita ikut pelatihan, kita ikut ini, ikut itu, apa bagaimana sukses. Waktu kita ikut dalam sukses sejati Katolik, kita baru pakai sukses itu ada yang suksesnya palsu, ada yang suksesnya sejati. Nah, sukses sejati itu seperti apa? Nah, lebih lengkapnya kita bisa ikut nanti ada waktu di camp sukses sejati yang dikoordinir oleh Perguruan Pusat juga. Ya, jadi bulan depan kita ada acara di Batam, kita akan membawakan CSSK Camp Sukses Sejati Katolik di Batam, dan sebentar lagi di Jakarta juga ada. Sekarang bukan di Jakarta, tapi sekitar Semarang, Surabaya, Batam bahkan yang pertama kali akan buat Camp Sukses Sejati, sehingga kita bisa merasakan bahwa oh iya, Camp Sukses Sejati ada sukses yang palsu, ada sukses yang sejati. Dan selama ini yang saya kejar itu hanya kekayaan belaka, atau ada juga hikmah sehingga saya bisa merasakan sukses yang Anda kita peroleh adalah satu sukses sejati, sukses yang membawa damai sejahtera hidup kita, sukses yang membawa damai sejahtera untuk keluarga kita, anak kita, dan sebagainya, bagi pegawai kita, staf kita, langganan kita, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Dan dari 7 prinsip keuangan Raja Salomo, saya sangat itu yang pertama sama yang ke-7, bukan berarti yang kedua sama yang ke-6, enggak ya. Yang pertama pembuka dan yang penutup, ya, pembuka dan penutup. Yang kedua, hutang boleh, tapi jangan punya hutang yang berlebihan, katanya anjurannya dia, ya. Apalagi kalau hutangnya apa, dan sekarang yang jadi korban banyak Indonesia, nah, pinjaman online, bohongnya luar biasa, dan banyak sekali rakyat kena hal seperti ini. Ya, kadang-kadang pembantu kita di rumah atau mana dan sebagainya, mereka juga banyak pinjaman online yang sangat parah sekali. Jadi dari zaman dulu juga sudah dikatakan oleh raja ketiga di Israel, raja pertama Israel kan Saul. Ya, raja yang kedua bapaknya dia, Daud, barulah dia raja yang ketiga, raja yang sangat mempunyai kebijaksanaan, ya, yang dia minta waktu Tuhan memberikan sesuatu yang dia minta, bukan tahta, jabatan dan sebagainya, dia minta agar supaya dia bisa menjadi raja yang bijaksana. Jadi menghindari hutang yang berlebihan. Sebagai pengusaha boleh dong kita bisa menggunakan uang, ya, kalau dapat pinjaman cuma 6%, 7%, kita bisa kelola dan bisa mendapatkan penghasilannya 20%, yang nggak ada salahnya dengan usaha yang kita jalankan. Kita bisa membantu bank, ya kan, ya, kalau bank coba bayangkan nggak ada orang mau pinjam ke bank, kasihan bank bangkrut bro. Ya, semua yang ada di sini hanya nabung deposito, bangkrut bank, ya kan, ya, uangnya mau kasih siapa? Nggak ada kan? Tapi dia harus bayar bunga terus, kan kasihan. Jadi kadang-kadang kalau kita mau bantu bank, ya, kita pinjam sama dia, biar kita bisa kasih dia bunga. Katanya seperti itu. Tapi harus pinjaman yang produktif, harus pinjaman yang bisa dikelola dengan baik. Nah, dalam Amsal 22 ayat 7, di sini saya bacakan saja nggak apa-apa. Orang kaya, ya kan, pasti dia memaksa orang miskin, ya kan, ya. Yang berhutang menjadi budak orang yang menghutangi. Ini dalam Amsal. Jadi Raja Salomo itu banyak kita temukan di Amsal, dan setelah Amsal yaitu pengkhotbah, ya, yaitu pengkhotbah. Jadi banyak tulisan-tulisannya ya dari Raja Salomo ada di Amsal. Amsal 22 ayat 7 dikatakan seperti itu, ya. Oleh karena itulah orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Keren sekali, ya, cepat banget. Jadi di sini bagaimana caranya agar supaya kalau kita berhutang bukan untuk hal yang konsumtif, ya, bukan hal yang konsumtif, tapi untuk hal yang produktif. Kalau dulu waktu saya masih bekerja, sekarang saya udah 20 sekian tahun, hampir 30 tahun sudah nggak bekerja di perusahaan lagi. Waktu saya bekerja, saya ingat sekali bos saya mengatakan, ingat ya, kalau mau beli mobil jangan pakai pinjaman. Kenapa? Waktu itu dia mengatakan bahwa mobil makin dipakai nilainya makin turun. Kalau mau pinjam uang untuk hal-hal yang rumah ini, dia katakan. Tapi zaman dulu saya juga nggak berani, saya juga belum berani pakai KPR dan sebagainya. Memang susah sekali zaman dulu, ya.
ya nggak bisa. Kalau nggak punya pengetahuan seperti itu, ya seperti yang pertama dikatakan, kita harus punya pengetahuan, harus punya kepandaian, harus punya hikmah seperti itu. Sampai suatu saat adik saya mengatakan, pakailah uang bank, ya kan. Jadi saya pikir yang ada di ruang sini mungkin karena pengalaman kita, usia kita dan sebagainya, kita merasakan bahwa ngumpul uang sampai bisa beli rumah di Indonesia rasanya sekarang susah ya. Ngumpul uang gitu. Kita udah terkumpul 500 juta, rumahnya udah 800 juta. Kita kumpul lagi dapat 800, rumahnya sama udah 1,2 miliar gitu. Sehingga kejar-kejaran. Karena itu mau gak mau, bagaimana caranya kita ikan agar supaya rumah tersebut jangan naik harga, tapi gaji kita bisa naik terus dari kerja, ya kan? Karena itu pengaturan dan sebagainya. Ya jadi saya juga beruntung ada adik saya ngajak ngomong sama saya, kamu harus bisa menggunakan ini dengan baik dan sebagainya. Dan ternyata itu adalah salah satu jalan yang sangat baik yang bisa saya nikmati sampai sekarang ini. Ya jadi hutang boleh, tapi jangan berkelebihan. Usahakan kita belajar hidup sesuai dengan penghasilan kita. Dari pengalaman kita dulu waktu saya usia 20-an sampai 30, saya banyak mendengar orang mengatakan bahwa belum pasti yang gajinya 10 kali lipat dari kita, dia lebih kaya 10 kali lipat dari kita. Benar, ya. Zaman dulu misalnya orang penghasilan, zaman dulu, sekarang 100 juta kan nggak terlalu besar sekali. Orang yang punya penghasilan 100 juta, ya kan, desainer lah atau apa dan sebagainya, dibandingkan sama orang yang punya penghasilan 10 juta. Pasti lah yang punya penghasilan 100 juta lebih kaya dari yang punya penghasilan 10 juta. Ya, yang punya 100 juta, wah begitu terima 100 juta, dia harus beli. Kalau yang cuma biasa-biasa pakai jam Seiko nggak apa-apa kan ya. Kalau mereka yang penghasilan 100 juta, Seiko malu-maluin. Ya kan? Jadi jamnya aja harus jam. Saya baru tahu jam itu sampai mahal banget ya Pak ya. Ya bukan cuma 5 juta, 3 juta, 100 juta, miliaran juga banyak gitu. Ya kan? Nggak punya uang, gaji besar, KPR saja, pinjam saja, macam-macam dan sebagainya. Satu, baru jam. Pakaiannya, kalau kita yang biasa-biasa pakai baju yang biasa-biasa bisa kan ya. Nah kalau pakai yang baju biasa dengan semua orang lain, masa sih gaji lu 100 juta pakai baju kayak gini? Sudah. Akhirnya pengeluaran dia jauh lebih besar persentasenya dibandingkan sama yang pas-pasan. Karena itu waktu anak saya masih kecil, even sekarang mereka semua tiga-tiga sudah berkeluarga, mereka ingat waktu kadang-kadang kita jalan bersama-sama, kadang-kadang mereka mengatakan, Papa kan selalu ngomong, ya fungsi atau kok anak saya harus jawab fungsi atau gengsi, bersama-sama C-nya. Ya kan, kalau C1 mati beneran, C1 bisa gede gitu ya kan ya. Jadi fungsi atau gengsi itu yang sekarang anak saya sudah penghasilan agak gede, kadang-kadang protes, Pak juga perlu lah Pak gengsi. Oh iya, bukan berarti nggak boleh, tapi selalu harus ingat fungsi atau gengsi. Nah, saya masih ingat dan mereka juga masih ingat cerita yang saya sampaikan agar supaya mereka punya hikmah yang lain tentang hutang dan lain sebagainya. Nah, saya suka menceritakan dua tamatan Harvard, sama-sama dari sekolah yang top, gajinya sama, semua sama. Satu karena gajinya gede, langsung beli. Orang Harvard gajinya kan gede banget, langsung beli mobil Ferrari, macam-macam dan sebagainya. Satu hanya beli Ford, hanya memindahkan kasarnya pangkat saja ya kan. Mobilnya hanya pindahkan sini ke sana. Yang satu enggak, gengsinya berapa. Nah setelah 3 tahun, setelah 5 tahun kemudian, siapa punya uang lebih banyak? Nah ternyata mereka yang hidup hemat sesuai dengan kebutuhan dia, mobilnya sama-sama penyusutan 3 tahun 5 tahun habis, yang dia habisnya cuma 200 juta, yang sana habisnya 3 miliar 4 miliar. Beli mobil lagi, ini habis 300 juta, 5 tahun lagi yang sana habis 5 miliar. Lama-lama pengeluarannya sama-sama tamatan Harvard, tapi karena gengsinya akhirnya perbedaannya sangat jauh sekali. Ya, jadi pinjaman boleh, tapi usahakan yang produktif. Katanya seperti itu, yang produktif. Pengelolaan keuangan yang bijak. Di Amsal 21 ayat 5 di sini dikatakan pengelolaan perencanaan keuangan yang baik yang bijak. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Jadi kalau orang yang benar-benar memikirkan, merencanakan, tidak kemurungsung seperti itu, biasanya akan mendatangkan kelimpahan. Lawannya kelimpahan yaitu setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan.
kekurangan. Oleh karena itu, apapun itu kita harus punya satu planning, satu perencanaan, tidak terbawa hanya karena emosi, gengsi dan lain sebagainya, tapi kita benar-benar punya perencanaan yang baik dan benar. Kalau zaman dulu saya sudah mengatakan orang tua yang sudah tua, apakah masih punya kesempatan bisa hidupnya sukses? Jawabannya ada contohnya, yaitu Kentucky. Yes, Kentucky. Ya, KFC itu adalah orang yang sesungguhnya punya. Kalau orang bilang apa ya? Orang bilang dia punya sesuatu yang dorongan yang sangat luar biasa sekali. Tapi orangnya itu, gimana? Gak bisa sabar dan sebagainya, dan suka marah, gampang marah dan sebagainya. Nah, di sini dikatakan di Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Ya. Rajin itu banyak sekali yang disebut rajin. Orang seperti ini, orang yang cuma mengerjakan seperti ini, kita harus mengerjakan lain. Karena kebetulan saya itu termasuk orang yang gak pintar. Sehingga anak-anak saya hidup mereka tuh bahagia. Kasihanlah anak-anak yang punya orang tua pintar. Seperti itu. Kalau pintar kan? Kalau mereka pintar, anaknya stres tau. Ya kan, kalau saya karena nggak pintar, anak saya tenang aja. Mau gimana, papanya nggak bisa banding-bandingin. Papa aja 10 tahun kuliah, ya kan ya? Jadi kalau mereka 6 tahun, masih lumayan, masih menangin papanya. Kalau 4 tahun, lebih hebat lagi. Kalau saya 3 tahun, lebih hebat lagi. Jadi anak saya nggak stres. Ya, anak saya nggak stres karena dia tahu papanya mulai kuliah 1981 di Jogja, tamatnya di Medan 1991, papanya 10 tahun. Luar biasa ya? Dokter ya? Dokter Pak? Enggak, S3. Waktu saya kuliah nggak ada ilmu budaya dasar, ilmu alamnya dasar. Ya kan, saya udah kumpul sekian, nggak cukup, pindah sekolah, ada lagi mata pelajaran baru, ambil lagi. Terus habis itu cari uang, kuliah lagi, tambah lagi yang baru. Jadi SKS saya banyak banget saya dapat waktu itu, sekian totalnya 10 tahun. Karena itulah sampai hari ini saya tamat, saya kerja, tapi untuk Tuhan yang baiknya luar biasa. Saya kerja nggak pernah pakai lamaran. Kalau saya lamar, bosnya datang, bosnya Michael gitu, begitunya berapa 10 tahun, bodoh banget. Udah interview aja nggak mau, ya nggak ada interview aja nggak mau, ya. Jadi nggak punya lagi harus bagaimana dan sebagainya. Tapi saya tahu rancangan orang rajin. Di sini jangan kadang-kadang suka orang berpikir rancangan orang pintar semata-mata mendatangkan kelimpahan. Kalau tulisannya rancangan orang pintar, susah. Ya kan? Karena apa? Kalau secara pintar atau nggak pintar 10 tahun sama 4 tahun kan lebih pintar yang 4 tahun kan ya. Nah, tapi di sini rancangan orang rajin. Saya ngomong sama anak saya, kalau kalian pintar, mama istri saya suka ngomong biasanya gennya mamanya. Kalau kalian nggak begitu pintar, gennya papanya. Saya bilang nggak apa-apa. Ya kan, mau pintar nggak pintar nggak apa-apa. Yang penting kalian rajin. Ya kan? Jadi kalau orang pintar begitu belajar setengah jam, dia bisa main, besok dapat nilainya 8, 9. Kamu jangan ikut-ikutan. Ya, kalau dia belajar setengah jam, lu rasa nggak begitu pintar, kamu harus rajin. Belajarnya 2 jam, 1 jam. Itu adalah konsep yang kalau dimengerti dengan sangat baik sekali, tidak membuat kita iri hati. Sama juga dengan usaha. Ya, Dalam berusaha, kalau tetangga kita, mereka punya berkat, punya rezeki yang lebih banyak, kita nggak perlu iri hati dulu. Kita lihat, oh kayaknya pintar dia ya. Ya, kayak kemarin saya barusan potong rambut. Saya dari zaman dulu saya suka apapun yang ini saya suka perhatiin. Bapak-bapak, kalau belum pernah potong di kapten, potong tukang pangkas kapten Pak. Di Karawaci cuma 1, makanya antri panjang. Kalau di Gading Serpong, katanya ada 3, depan Pahwa ada, mana saya cek seperti itu. Wih, ya luar biasa. Harganya paling mahal, ya lebih mahal daripada pangkas yang lainnya. Saya perhatiin apa yang lebih mahal di sini. Orangnya dilatih, jadi begitu kita duduk, dari mana Pak? Dia panggil saya kok. Dari mana Pak? Oh, saya panggil. Terus yang belakang saya dari mana kok? Oh, dari kantor. Kantornya di mana? Ini di sana ngomong. Jadi mereka sudah punya standar. Nah, dari sana saya sudah belajar. Karena itu nanti saya begitu pulang saya ngomong sama anak saya, harus punya SOP, cara bicara seperti ini. Kelihatannya pintar, kelihatannya profesional, tapi itu sudah dilatih.
Ya, jadi kalau kita pinter, maka usaha kita double, triple dan lain sebagainya. Kalau sudah kita nggak pinter, usaha kita udah nggak pinter, terus malas lagi. Kalau celaka itu orang celaka itu kalau udah nggak pinter, malas gitu. Ya kan itu udah benar-benar tempatnya habis. Kalau Robert Kiyosaki, semua tahu ya Robert Kiyosaki ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 itu banyak. Udah bodoh, males, itu udah habis. Dua faktor aja. Tapi kalau sudah pinter, rajin, itu luar biasa. Itu surga lantai 7. Ya kan? Jadi kira-kira itu di atas sana. Nah, jadi anak kita kasih tahu mereka aja. Jadi kalau kamu merasa kurang pinter, ya usahanya ekstra. Kalau kamu merasa pinter, dan usahanya sedikit, nggak apa-apa. Itu aja. Itu saja. Dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan, dan apapun. Itu saja. Ya. Nah, next. Berikutnya lagi. Nah ini dia. Berinvestasi dan mengelola sumber daya dengan bijaksana. Ya, ini diambil dari pengkhotbah. Bapak Ibu sekalian, dalam pengalaman hidup ini pernah nggak sih masuk investasi yang bodoh? Saya pernah. Dan saya masih ingat banget, perusahaannya udah mau tutup. Saya dari awal kecil, saya buru-buru naik mobil, buru-buru mau store 10.000 USD. Saya masa hari ini karena satu kesan yang sangat mendalam, yang namanya saya kejar sampai ke Wisma Metropolitan. Begitu udah parkir, wah saya lihat kantornya masih buka. Wah puji Tuhan, jangan lupa. Untung masih buka gitu kan. Saya buru-buru kasih dia $10.000. Begitu kasih, besok tutup. Sampai karena dapatnya gede kalau gitu kan, teman saya udah ngomong cepet-cepet ya, semua saya ngebut sampai sana udah parkir, lalu sana jam 2 lebih, aduh habis kalau udah tutup pas dia gitu. Masih buka, mungkin sampai jam malam juga dia terima, mungkin karena besok udah lari dia kan ya. Wah, mungkin saya udah setor kasih dia cash lagi kan, bawa capek-capek, begitu dia terima, puji Tuhan. Habis itu hilang dia. 10.000 kali itu sekarang 160 juta, gede ya? Kenapa itu aja? Tapi untung istri saya nggak bodoh-bodohin saya. Kemarin dia tanya aja, kemarin berapa 1 miliar ya? Sekarang 1 miliar 10.000 aja lah, berapa? Ya, jadi kita harus punya pengetahuan. Ada buku, saya nggak tahu teman-teman ada yang pernah baca, nggak. Setelah itu saya nggak mau jadi orang bodoh yang seperti itu. Ternyata ada kesalahan yang dilakukan, misalnya dalam buku The Richest Man in Babylon, ya, orang terkaya di Babilonia. Di Gramedia sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Ya, dia katakan mengapa orang sering gagal, ini itu, bagaimana mereka belajar sama orang terkaya di Babylon dan katakan dan sebagainya. Ya kan, ada orang yang punya uang, dia berkonsultasi sama orang yang tukang batunya, uang kamu bisa saya kelola, bisa ini dan sebagainya. Itu yang disebut investasi bodoh, seperti itu. Akhirnya hilang seperti itu. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mengatakan, wah bisa dapat sekian persen, saya kenal orangnya dan sebagainya, udahlah, yang kayak gitu-gitu sudah nggak tertarik lagi, ya nggak tertarik lagi. Yang nomor 5, pentingnya kita membiasakan menabung. Eropa, Amerika beda sama orang Asia, terutama orang Chinese. Ya, mungkin karena negaranya juga. Saya dulu ingat orang mengatakan perantau pertama dari China ke Pontianak waktu mereka masih miskin. Saya nggak tahu benar atau nggak benar. Ya kan, mungkin ada om yang dari Pontianak tahu. Katanya mereka udah masaknya bubur, terus pakai ikan asin digantung. Tapi yang saya lihat bukan itunya, yang saya lihat adalah benar-benar mereka bisa hidup hemat sedemikian rupa, ya kan? Jadi bukan langsung dimakan ikan asinnya, hanya dicium, terus baru dimakan buburnya. Udah bubur masih cium ikan asin lagi, katanya seperti itu. Bubur rasa ikan asin. Nah, orang-orang seperti itu susah ditaklukkan, ya. Makanya Tuhan Yesus bilang, tuh Yohanes itu, ya, hidupnya cuma makan madu hutan ala kadarnya. Orang-orang seperti itu susah tergoda, susah ditaklukkan, ya. Tapi orang-orang yang suka pamer dan sebagainya gampang ditaklukkan. Karena itu perlu pentingnya menabung. Saya suka waktu kalau kasih pelatihan dulu, saya suka tanya. Kalau pelatihannya saya nggak bawa, ya, saya suka bawa ekstra yang gede zaman dulunya 1973 punya.
100 gede. Kalau saya kasih kalian, banyak anak muda nggak pernah lihat yang 100 tahun 1973 punya itu ya. Kalau saya kasih satu koin yang ajaib, koin yang ajaib, satu lagi 10 miliar sekarang, boleh punya pilihan, kebetulan punya pilihan, ya, boleh ambil 10 miliar atau koin ajaib yang belum habis waktunya ya, yang bisa double, nggak mau sebentar lagi. Sudah 5, kan tinggal 2 lagi sebentar selesai, nggak apa-apa. Oh, kembali ke laptop. Jadi saya suka tanya. Tapi itu sebenarnya banyak yang kita kadang-kadang kita tadi koinnya apa? koin aja, 100 cepet, koinnya cepet, ya. Satu lagi 10 miliar. Pilih mana? Mayoritas orang pilih yang 10 miliar, bukan 1 miliar, 10 miliar. Karena banyak orang hanya melihat depannya, banyak orang lihat instannya, gampangnya dan lain sebagainya. Tapi koin 100 rupiah ini, dia bisa berlipat ganda selama sebulan. Selama sebulan, jadi tanggal 1 sebulan yang pertama 31 hari ya kan ya. Tanggal 1 sampai tanggal 2 jadi topeng, tanggal 2 jadi tanggal 3 jadi sipek, jadi tambah hari kelima jadi 800, hari kelima 1600, hari ke-6 3200, hari 1 minggu cuma berapa? 6400, biar gampang 6500, udah habis 1 minggu. Hari ke-8 jadi 12.000, udah dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu sekarang coba hitung setelah hari ke-30 itu udah 56 miliar, tambah 1 hari 107 miliar, 53 setengah jadi 107 miliar. Kalau nggak percaya nanti coba berapa ya kan? Jadi 100 rupiah kalau dia bisa multiple setiap hari jadi 200, jadi 400, jadi 800, jadi 1600, 3200, 6400, 6500, 13.000, 26.000, 50.000, 100.000, sudah setengah jalan, masih 1 juta aja nggak dapat loh. Nyesal mendingan ada 10 miliar. Ternyata enggak. Ternyata kalau diterusin, dia bisa total dapat 107 miliar. Coba bisa buat seperti itu. Mungkin Bapak bisa pernah hitung juga. Satu cerita ini yang saya pakai, atau saya pakai cerita catur. Sudah pernah dengar cerita catur Bapak Ibu sekalian? Ini cerita-cerita yang sangat bisa memberikan mind opening untuk anak-anak kita. Itu sangat penting sekali. Ya. Di sekolah sangat jarang diajarkan seperti ini, tapi banyak diajarkan hafalan. Ya, itu yang sangat disayangkan di sekolah-sekolah itu, otak kita harusnya bisa diajarkan problem solving, thinking, berpikir, karena fungsi otak itu bukan hafalan, harusnya berpikir. Ya, jadi ilustrasi yang selalu saya ceritakan soal multiple itu satu, uang koin yang bisa berlipat ganda selama sebulan. Hari ke-32 udah nggak bisa berlipat lagi, stopnya di sana. Tapi dibandingkan sama 10 miliar, ini bisa 10 kali lipat, 107 miliar. Kalau dia terima 10 miliar, hanya 10 miliar. Nanti pulang coba bisa klik di handphone, bisa 100 kali 2 31 kali 107 miliar. Nah, sama juga dengan cerita catur. Saya suka cerita, jadi anak saya realize, begitu dia realize seperti ini, apa yang didapatkan Bapak Ibu sekalian? Bahwa tabungan atau penghasilan kita, jangan kita, kadang-kadang ada orang kan uangnya itu nggak dihargai, kecil, tanggung, males dan sebagainya. Kalau gede dia mau. Selalu investasi, tabungan harus ada unsur waktu, Ya, jadi singkat cerita tentang catur. Suatu saat raja suka sekali. Wah, ini permainan luar biasa ya kan? Benteng, terus ada kuda, terus ada rencong dan seterusnya. Satu baris itu berapa kotak? 8. Baris ke depan 8. Sini punya dia, sana punya orang lain. 8 ke 8 64. Ya kan ya? Terus saking senangnya raja tersebut dia mengatakan, cari penemu catur ini. Saya mau kasih dia hadiah. Berapa yang dia mau? Saya mau kasih dia senang. Akhirnya mereka cari. Ketemu yang menemukan Mikael, bukan Michael. Ya kan? Langsung dia ngomong, hebat anak muda, kamu bisa ketemu seperti ini.
mau berapa banyak uang kamu? Enggak Raja, Sri Baginda, saya nggak berani minta sama Sri Baginda. Enggak, kamu sebut, saya berikan pada kamu. Tidak. Tapi saya nggak bisa, saya udah timbahkan harus saya kasih. Minta. Udah, saya itu orang sederhana aja katanya. Saya itu perlu hanya makan beras saja, ya kan? Ya sudah, mau berapa klon? Saya juga nggak ngerti mau berapa banyak. Pokoknya gini aja Raja, ya kan ya? Taruh aja 1 butir di nomor 1, nanti jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16, jadi 32, dan seterusnya. Nanti yang di ujung sana ada berapa butir? Oh, cukup lah, gitu aja. Menteri-menteri saja itu bilang, bego lu, minta emas kek, mintanya kok cuma 1 butir, 2 butir. Ya nggak apa-apa lah, kita juga orang sederhana katanya. Terus semua keputusan oke kasih dia. Begitu kasih dia Bapak Ibu sekarang saya hitung coba ya. 1 butir, 2 butir, 4 butir, 8 butir. Nanti itu begitu sampai ke ini 64, beda sama yang tadi kan. Sampai di sini 1 kilo. Ya kan 1 kilo dihitung mungkin ada 3.000 atau 8.000 butir. Begitu 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo, terus Raja katanya. Seluruh beras di kerajaan kita pun nggak cukup katanya, habis katanya. Itu baru masih ada yang terakhir, baris terakhir masih ada 8 baris terakhir. Jadi kalau 1 kerajaan beras habis, lompat berikutnya 2 kerajaan, habis itu 4 kerajaan, 8 kerajaan. Dari mana dapatnya? Tapi waktu dari langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, kotak 1 sampai kotak ke 20 nanti. Sehingga banyak orang kadang-kadang nggak sempat berpikir yang seperti ini. Banyak mereka menyia-nyiakan sesuatu yang kecil. Anak kita kalau mereka dari kecil mereka sudah dibiasakan untuk hal mengerti gengsi dan fungsi, dan mereka mengerti investasi, ada unsur waktu, mereka mengerti apa yang disebut bunga majemuk dan lain sebagainya. Itu semua bukan soal kaya berapa yang kita berikan, tapi bagaimana hikmat kepintaran yang bisa kita berikan pada anak kita. Maka pola dan cara berpikir mereka, kita nggak usah lagi, aduh jangan boros-boros dong, mereka tahu sendiri. Dan kemarin bungsu saya masih, kemarin kan waktu kita satu kumpul, papa tuh masih ingat saya katanya gitu. Waktu kita lewat sana kan, pak diskon 70%, ya kan? Diskon 70%. Terus papa mau, pak saya udah lupa, papa mau diskon 90% pun kalau lu nggak butuh jangan beli. Buat 10% kalau kamu, ya kan? Kan orang pikir kan, wah kalau diskonnya 70%, kan saya diskon 30%, kalau nggak dipakai 30% kan dibuang. Wah itu ternyata mereka nyantol di kepalanya, ya investasi perlu uang, investasi perlu waktu. Ya, jadi di sini pergilah pada semut di Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Pergilah pada semut dan perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Walaupun nggak ada pemimpinnya, mereka bisa mengumpulkan makanan waktu musim panas, dan mereka juga bisa mengumpulkan makanan waktu musim panen. Ya, jadi jangan sampai punya cara berpikir, pola berpikir konsumtif yang begitu dapat banyak, ya nggak apa-apa Tuhan pelihara ya, katanya seperti itu ya kan, seperti burung di udara ya kan, bunga di situ. Tuhan jaga semuanya. Jadi uang saya habis, Tuhan juga akan jaga. Emangnya Tuhan office boy? Ya kan ya? Kadang-kadang kita suka berpikir Tuhan office boy, ya dia akan kasih ini dan sebagainya. Ya benar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Perwujudnya di mana-mana sama seperti ini. Ya, nah carilah kerajaan. Nanti masuk lagi. Apa yang disebut kerajaan Allah? Terus diuraikan lebih lanjut lagi siapa? Orang perwujud pas sudah jatuh. Ya kan? Jadi benar-benar dalam Alkitab kalau kita ikutin, kita pelajarin, wah banyak hal yang sangat luar biasa sekali. Ya sangat banyak hal yang sangat luar biasa sekali. Kita masuk ke hampir yang terakhir, last two. Jauhi keserakahan, ya, dan gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif. Banyak orang gagal karena gaya hidup yang konsumtif. Dan banyak orang gagal dalam kehidupannya atau dia tidak menjadi orang yang hebat karena keserakahan. Saya masih ingat ada pepatah yang mengatakan semua itu cukup untuk semua orang di dunia ini, tapi nggak cukup untuk beberapa orang yang rakus. Jadi sesungguhnya alam semesta ini diciptakan ya, sesungguhnya bisa melengkapi, mencukupi berapapun umat yang ada, tapi nggak cukup karena untuk mereka-mereka yang serakah. Ya mereka-mereka yang serakah, kadang-kadang kita lihat, ya hidup itu cuma perlu berapa sih ya? Ya kita kan sudah, ya hidup kita perlu berapa duit? Nggak perlu banyak-banyak kan ya? Enggak terlalu banyak, ya kan?
Ada uang sama nggak uang, enak. Punya uang atau nggak punya uang? Pasti enak banget punya uang ya, pasti saya juga ngerasain ya. Waktu nggak punya uang tuh nggak enak, punya uang tuh lebih enak gitu loh, ya kan? Tapi uang nggak segala-galanya, uang nggak segala-galanya. Jadi keserakahan. Dan dari pengalaman saya sampai hari ini 62 tahun saya melihat pengalaman saya juga membuktikan kalau memang bukan punya kita ya bukan punya kita. Bukan punya kita. Saya waktu kerja di Lipo Life di asuransi jiwa, waktu itu saya belum 30 tahun, saya belum berkeluarga. Waktu itu saya ingat sekali, saya bersaing sama satu kepala cabang, itu saya kepala cabang baru, itu udah 17 tahun di asuransi jiwa, saya baru direkrut, ya kan, direkrut oleh Ibu Vita, ya, sampai sekarang saya masih berhubungan sama dia sekarang di Australia, direkrut. Dan pada tahun tersebut, saya Medan, dia di kota lain, saya masih di kota mana. Wah, kita saingan akhirnya Medan cabang saya menjadi cabang yang terbaik seluruh Indonesia. Tapi saya lihat ini orang kehidupannya luar biasa. Ya kan, tahun kedua kembali lagi Medan lebih tinggi lagi. Nah, akhirnya saya dipromosikan ke Jakarta. Jadi dari sana saya promosikan ke Jakarta. Tapi saya lihat teman satu ini luar biasa. Produksinya di bawah saya, tapi kehidupannya luar biasa. Bisa buka restoran, bisa buka BPR, dan istrinya double. Saya cuma satu, dia dua. Jadi bagaimana saya seperti itu? Tapi kalau kita iri, problem. Nggak lama kemudian akhirnya saya dapat berita dia positif saya. Nah itu kehidupan orang-orang yang serakah dan gaya hidupnya konsumtif. At the end, kalau bukan punya dia, bukan punya dia. Tapi kalau ini memang punya kita, pasti punya kita. Pasti punya kita. Walaupun hari ini kan ada ayat seperti itu, tapi Wahyu 3 ayat 8. Bapak Ibu sekalian, itu luar biasa sekali. Dari Wahyu 3 ayat 8, nggak kalau bisa buka di sini, minimal saya itu merasa terhibur. Minimal saya merasa terhibur itu. Nggak perlu saya pintar-pintar banget. Aku tuh tulis besar Alex ya. Aku tahu pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu, kepintaranmu nggak spiro katanya. Nggak seberapa kok. Tapi kalau kamu menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku, semua diberikan oleh Tuhan kepada Anda dan saya. Begitu kita mengerti seperti ini dan kita berusaha, saya ulangi lagi, kita berusaha karena kita tidak pernah boleh bersombong bahwa saya ikut firman Tuhan. Kita berusaha. Karena sometimes, somewhere kita bisa tanya loh. Tapi kita janji Tuhan, saya mau berusaha untuk menuruti firman-Mu dan tidak menyangkal nama-Mu. Maka semua akan dibuka. Ya kalau kita lihat di atasnya, di bawahnya lagi, wah luar biasa. Yang sudah saya buka, ada yang bisa tutup. Yang sudah saya tutup, tidak ada yang bisa membuka dan sebagainya. Dan kalau saya sharingkan pengalaman usaha yang saya jalankan sampai hari ini, saya sungguh-sungguh mengatakan bahwa usaha yang saya jalankan itu adalah testimoni campur tangan Tuhan bagaimana membimbing seorang yang tidak punya pengalaman berusaha sampai dia beri segala sesuatu yang seperti yang sekarang boleh saya dapatkan pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Terakhir, ya udah, goyang apa-apa. Ya, terakhir, ini yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir ini memberi dengan murah hati. Memberi dengan murah hati, ya. Gampang nggak? Gampang membaca, gampang mengatakan. Tapi kalau ada melakukan sulit. Ya kalau baca gampang, ngomong gampang, mengerjakan sulit, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Kenapa? Karena kalau misalnya uang saya di saku ini ada 1 juta, kalau saya keluarin 100.000, cepet oke lah ya. Ya kan? Kalau 1 juta saya kasih cepet, masih oke kan ya? Oke nggak? Oke. Kalau punya 10 juta kasih 1 juta, mikir dulu. Kalau 1 miliar, kalau 1 miliar, nanti dulu kasih 100 juta, ntar dulu ya kan ya? Masa 100 juta? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Tapi banyak orang kalau kasih 100.000, oke lah, gampang lah. Artinya dia bilang, Tuhan kalau bisa jangan kasih saya banyak kekayaan. Setiap kalau Tuhan kasih kita 100 juta, kita kasih beri 10 juta, sama. Kalau dia kasih 1 miliar, kita kasih 100 juta, sama. Kalau sampai dia kasih kita 10 miliar, kita mau
sumbangkan 1 miliar, sama kan? Tapi kenapa waktu banyak kita rasanya berat? Karena kita merasa itu uang kita, uang saya. Ya, saya nggak tahu kita punya kebiasaan seperti ini kan? Saya bersyukur, berterima kasih. Nggak boleh pamer, nggak boleh pamer. Tapi saya berusaha setiap kali dapat. Oh, kalau teman saya dari, saya dulu di Lipo ya, di Lipo, Bapak Ibu saya tahu kalau di Lipo kan lebih banyak orang Protestan kan. Mereka ngomong 10% perpuluhan, kurang, kalau perlu 30. Kadang-kadang, jadi mereka bisa deal sama Tuhan tau. 30 balikin lebih gede itu. Ya kan? Kalau kita Katolik kan nggak pernah dikasih ajaran seperti ini kan ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, siapapun Anda, umur Anda berapapun, menurut saya, pengalaman saya, kalau kadang-kadang kita berpikir ini uang saya kalau 1 miliar saya. Tapi kalau kita berpikir bahwa ini bukan uang saya, ini adalah uang Tuhan, itu beda cara berpikirnya. Ya, cara berpikirnya berbeda. Karena itu setiap kali saya dapat apapun, saya hitung semua, terus saya tabungkan satu tabungan khusus. Jadi kalau saya dapat 5 juta, 500 ribu saya taruh di sini. Kalau saya dapat 100 juta, 10 juta saya taruh di sini. Komitmen saya taruh di sini. Jadi kalau misalnya ada orang yang perlu bantuan, perlu ini, perlu itu, kalau nggak ada yang minta bantuan, itu sedih. Kalau mau tambah terus itu, dia lain gitu uangnya. Ya kan? Nah, kalau kita sudah punya alokasi seperti itu, kita malah ada yang minta, ada yang butuh. Wah, kita dengan senangnya. Artinya kita dengan murah hatinya. Karena kita tahu Tuhan itu uangmu. Kepada siapa akan kuberikan, tapi juga jangan berikan dengan cara yang nggak benar. Saya kebetulan, ya hari ini saya bahas seperti ini, kebetulan pernah diajarkan cara bagaimana memberi pada tempat yang benar. Jangan sampai misalnya Bapak Ibu sekarang punya benih yang luar biasa, punya benih, tapi sembarangan nanam, akhirnya nggak ada hasilnya. Ya, akhirnya nggak ada hasilnya. Karena itu kalau kita punya benih, kita harus tanam di tempat yang baik dan benar. Karena itu kalau kita udah alokasikan uang seperti itu, kita nggak akan merasa berat hati. Nggak pernah Bapak Ibu sekalian. Ya, dari pengalaman saya dari situ saya merasakan, ya, cara seperti ini. Sehingga kadang-kadang ada kelebihan atau gimana, saya tahu dari rekening seperti ini. Dan rekening ini kalau udah banyak, ya, tidak pernah boleh dipakai untuk sendiri. Karena itu adalah uang Tuhan. Jadi beri dengan murah hati. Dan di Amsal dikatakan ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya, tapi ada yang pelit. Kalau mau itunya, Amsal 11 ayat 24 saja. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya, kata Salomo. Tapi ada yang berhemat dengan luar biasa. Saya nggak mengatakan bahwa yang cium-cium itu ya nggak nyawa ya. Itu nggak nyawa, ya kan? Jadi di Amsal 11 ayat 24 itu luar biasa sekali. Jadi ada yang menyebar, tapi bertambah kaya. Tapi ada yang pelit dengan sangat luar biasa, tapi tetap aja enggak seperti itu. Dan orang yang banyak memberi berkat, dia akan sangat diberkati. Ya, dia akan sangat diberkati. Ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Bapak Ibu sekalian, saya rasakan seperti itu. Saya di ketua lingkungan, ya, kadang-kadang saya berpikir, orang lagi mau ada sesuatu, di sana mau bangun seperti ini. Wah, kan saya tahu kan, lingkungan saya udah kaya ini, ya kan, duitnya banyak, rumahnya gede, ya kan ya, dibandingkan sama rumah yang lainnya. Tapi yang kenyataan yang saya alami selama ini, justru mereka yang rumahnya nggak gede-gede banget. Kalau kita bilang, ini ada Kupang, NTT perlu bantuan seperti ini, nah 5 juta, nah 10 juta. Yang rumahnya gede-gede, kadang-kadang kita datengin, proposalnya ada nggak? Percaya lah, ya kan ya? Tanya macam-macam dan sebagainya. Bukan sekali, kedua kali ada aja. Oh, nanti kita buat fundraising, nanti kita bentuk panitia. Udah mati orangnya saya bilang. Ya kan ya? Jadi banyak sekali kepintaran tapi hanya alasan belaka. Jadi Bapak Ibu sekalian, benar-benar di sini dikatakan bahwa ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ya. Terus Amsal 22 ayat 9, ya. Jadi Amsal 22 ayat 9, Bapak Ibu sekalian, Amsal itu nasihat-nasihat yang sangat luar biasa sekali. Ya, waktu saya pertama kali belajar, mereka kan baca Amsal itu bagus sama Yohanes, gampang dimengerti. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Si miskin.
Nah, selalu sekarang dengan pengalaman yang saya alami seperti sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, si miskin di sini selalu miskin harta, bisa miskin semangat, bisa miskin macam-macam dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda yang punya berkat, Anda punya semangat optimisme yang tinggi, Anda harus ketemu orang yang lemah, loyo, dan lain sebagainya. Kita bisa beri mereka semangat. Yang tadinya perusahaan yang bagus, bangkrut, terus sampai ini, kita bisa kasih mereka berkat-berkat, bukan semata-mata hanya uang saja. Ya, tapi Ardas dari KAZ memperhatikan lebih bagi mereka yang lemah dan miskin. Ya, ini kesempatan tahun ini kita bisa bantu banyak orang seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan bahwa inilah yang harus kita lakukan. Ya, inilah yang harus kita lakukan. Dan di agama-agama lain mereka juga ada yang disebut apa istilahnya zakat lah, ada yang disebut Buddhis apa dan sebagainya. Malah ada yang ekstrim, uang 2% uang setan nggak boleh bawa masuk ke rumah. Ada yang kayak gitu. Ya kan? Dulu saya masih ingat teman saya menang kasino kalau ini uang nggak boleh bawa pulang, harus kita pesta habisin uangnya. Kenapa? Kan menang di kasino. Ya ada teman saya yang luar biasa, dia menang di kasino pasti dia pesta habisin, dia nggak boleh bawa pulang rumah karena saya orangnya menjadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada yang menyebar harta tapi terus bertambah kaya, ada yang pelitnya luar biasa, berhemat sangat luar biasa, tapi tetap selalu berkekurangan. Uang bukan sumber semua kejahatan, bukan. Ya, cinta akan uang itu adalah akar semua kejahatan. Cinta akan uang. Dan juga di Amsal kita bisa pelajari dan di Pengkhotbah juga dikatakan bahwa mereka yang cinta uang tidak pernah akan puas dengan uang yang diterima. Orang yang cinta kaya nggak pernah menghargai apa yang telah mereka miliki, karena mereka terus menerus tidak pernah merasakan cukup dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan untuk kita semuanya. Dan terakhir sebagai penutup, dikatakan Salomo mengatakan bahwa kalau kita memberi dengan tulus dapat membuka pintu berkat untuk Anda dan saya. Kalau kita memberi dengan tulus bisa membuka pintu berkat, bukan semata-mata pintu berkat secara material, tapi juga bisa pintu berkat secara spiritual dan pintu berkat secara emosi. Itu berkat semuanya. Ya, kita bisa hidup dengan emosi yang baik, kontrol dan sebagainya. Itu adalah hal yang sangat luar biasa sekali. Ya, betapa sedihnya kalau kita lihat emosinya nggak stabil, stres dan sebagainya. Jadi dengan membantu orang-orang lain, ya, dengan berbagi dengan murah hati, bisa bukan tujuan utamanya, bisa membuka pintu berkat baik materi, spiritual maupun emosi. Bapak Ibu sekalian, 7 poin yang ada di sini kelanjutannya dengan Nisan Sentra tadi. Hubungannya apa? Ya kan Nisan Sentra tadi kan ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ternyata ada hubungan ilmu pengetahuannya juga Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu saya dikasih, kamu dapat Nisan Sentra, saya bilang nggak ada Nisan Sentra, saya nggak pernah lihat model seperti apa. Ya kan ya. Begitu koko saya bawa saya dari kantor sampai ke Kelapa Gading, saya lihat di jalanan Jakarta taksi pakai Nisan Sentra. Pertanyaan saya adalah, itu ada dua atau saya setelah pikiran saya terbuka baru ada? Nisan Sentra sudah ada dua kan ya? Saya pernah ke Medan, di Medan kayaknya saya nggak pernah lihat, masih mau lagi. Oh, modelnya kayak gitu. Di Medan nggak ada jalan seperti itu. Begitu saya turun dari pulau sampai rumah, saya lihat begitu banyak Nisan Sentra. Kok sebelumnya saya nggak kelihatan? Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau secara intelektual di otak kita ada yang disebut Reticular Activating System (RAS). Jadi ada satu sistem saraf yang agak rumit. Begitu itu terbuka, hari saya pikir nggak ada ibu-ibu, ya, jadi ilustrasinya pakai Nisan Sentra. Kalau ibu-ibu saya suka pakai ilustrasi kalau pakai sepatu warna ungu, yang aneh dulu, ya kan ya. Wah, suami beliin sepatu warna ungu, aneh banget Pak. Kayaknya cuma saya manusia satunya dari planet lain pakai sepatu ungu. Begitu udah pakai di luar, dia lihat banyak ungu gitu. Pernah ngalamin nggak ya? Atau pakai tas seperti ini, kok aneh ya rasanya, kayaknya saya satu-satunya di garis telepon yang pakai seperti
seperti ini atau di Jakarta atau di Indonesia. Begitu udah pakai, kok kelihatan banyak sekali. Sebelumnya nggak pernah lihat, ternyata itulah reticular activating system. Reticular activating system. Nah, 7 prinsip keuangan Raja Salomo, dia mau membuka kesadaran kita, kesadaran Anda dan kesadaran saya, kesadaran terhadap sukses. Jadi waktu kesadaran saya terhadap Nissan Sentra dibuka, saya langsung bisa melihat Nissan Sentra ada di mana-mana. Begitu kesadaran sepatu warna ungu dibuka, kita bisa melihat sepatu ungu ada di mana-mana. Tas, pakaian dan sebagainya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, dia mau membuka awareness terhadap prosperity. Prosperity awareness, bukan poverty awareness. Prosperity awareness artinya begitu saya sudah mempunyai kesadaran bahwa Bapa kita adalah Bapa yang berkelimpahan, dan kita yakin apapun keadaan saya sekarang ini, saya percaya saya bisa mengandalkan Tuhan, dan saya mau melayakkan diri dan memantaskan diri. Begitu saya layak dan saya pantas, maka semua berkat pasti Tuhan berikan untuk Anda dan saya dalam jumlah yang berbeda-beda. Ya, bukan jumlah yang sama. Ya, jadi begitu Anda dan saya melayakkan diri dan pantas menurut Tuhan, maka berkat pintu dibukakan dan jumlah berkat yang diturunkan, baik materi, baik spiritual, baik emosi, akan berlimpah dalam jumlah yang berbeda-beda. Tapi kita sendiri harus mengaktifkan yang tadi yang disebutkan reticular activating system, diaktifkan, maka kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan lebih baik lagi. Ya, jadi poin utama kita bukan menghafal itu semua, tapi kita bisa mempraktekkan. Pertama, saya mau hikmat lebih daripada kekayaan, karena saya tahu hikmat itu nilainya lebih daripada perak dan hasilnya lebih bagus daripada emas. Dan saya begitu sudah diberkati semua dan sebagainya, penutupnya saya harus bermurah hati, karena memberi dengan murah hati akan membuka banyak pintu-pintu berkat untuk Anda, saya, dan kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.